Halo semua, perkenalkan nama saya Anak Agung Indira Trivindada Putri dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya bersekolah di SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang sel volta. Apa sih kira-kira sel volta itu? Pertama-tama saya akan membahas tentang sejarah sel volta. Sel volta lahir dari gagasan seorang ilmuwan berkebangsaan Italia, yaitu Alessandro Giuseppe Volta atau pada tahun 1945 sampai dengan 1827, dan Luigini Galvani pada tahun 1737 sampai dengan 1798. Oke, sel volta itu apa sih? Sel volta itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah cairan kimia menjadi energi listrik. Alat ini dikenal dengan istilah sel elektrokimia. Sel volta itu terbagi menjadi 4 loh. Apa saja sih? Yang pertama adalah voltmeter. Voltmeter itu komponen yang berfungsi untuk menentukan besarnya potensial listrik atau tegangan listrik yang dihasilkan. Yang kedua itu jembatan garam atau salt brick. Itu komponen yang berfungsi untuk menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan jembatan garam yang terdiri dari senyawa Na2SO4. Yang ketiga ada anoda. Anoda itu elektroda negatif loh. Nah, tempatnya itu terjadi di reaksi oksidasi atau pengisapan elektron. Logam yang dipakai itu Zn atau Zeng. Terus, yang terakhir itu katoda. Katoda itu elektroda positif. Tempat yang terjadi pada reaksi reduksi. Tempatnya terjadi di reaksi reduksi atau penangkapan elektron. Logam yang dipakai itu Cu atau tembaga. Untuk pengertian yang lebih lanjut tentang pengertian sel volta, pada sel volta terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi listrik. Hal ini dapat disebut juga reaksi spontan atau reaksi redoks. Nah, syarat terjadinya reaksi spontan adalah nilai potensial elektroda standar atau E0 pada voltmeter harus bernilai positif. Apabila nilai potensial elektroda standar pada voltmeter bernilai negatif, maka tidak terjadi reaksi spontan. Prinsip kerja sel volta adalah ketika logam Zn dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, dan logam Cu dimasukkan ke dalam Cu2+, atom-atom logam Zn akan teroksidasi, melepaskan 2 elektron dan larutan di dalam larutan tersebut, karena bersifat lebih reaktif dibanding dengan atom Cu. Elektron-elektron yang dibebaskan oleh logam Zn melewati kawat dan masuk ke arah logam Cu dan tereduksi ion Cu2+, sehingga jumlah ion Cu2+ akan berkurang dalam larutan. Elektroda atau kawat mengalirkan arus listrik atau elektron masuk atau keluar dari suatu larutan, sehingga muncul suatu tegangan listrik yang dapat dilihat dari tampilan voltmeter. Bagian-bagian lainnya nih dari sel volta. Yang pertama adalah sel volta primer. Sel volta primer itu adalah baterai yang apabila daya langsungnya itu habis, maka jika sudah selesai dipakai, komponen baterai tidak dapat diisi ulang. Jadi sel volta primer itu tidak dapat diisi ulang, sedangkan sel volta sekunder itu dapat diisi ulang. Contohnya itu aki, timbal, atau baterai lithium. Sedangkan sel bahan bakar itu sel yang menggunakan campuran dari bahan bakar sebagai sumber energinya. Sumber bahan bakarnya seperti campuran hidrogen atau H2 dengan oksigen itu atau O2, atau campuran gas alam dan oksigen. Komponen katoda dari sel ini adalah hidrogen. Oke, kita bahas contoh soalnya. Jadi, tentukan nilai potensial sel jika anodanya itu adalah Zn dengan E0 sama dengan 0,76 volt dan katodanya adalah Ag dengan E0-nya sama dengan 0,80 volt. Nah, kalau diketahui ya anodanya sama katodanya, jadi nilai potensial atau E0-nya sama dengan anoda dikurang katoda. Jadi 0,80 voltnya
dikurang dengan min 0,76. Nah, terus dilanjutkan dengan perkalian. Min kali min itu sama dengan plus, jadi 0,80 ditambah 0,76, jadi hasilnya potensialnya tuh adalah 1,56 volt.